Tugas pengawas TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilihan 2024. Berbagai tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota 2024 sudah berjalan. Puncak dari tahapan tersebut adalah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada Rabu Pon tanggal 27 November 2024. Guna memastikan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan, maka tahapan ini diawasi oleh para pengawas TPS. Lalu, apa saja tugas pengawas TPS sejak sebelum, saat, dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara? Video ini akan memberikan penjelasan. Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas TPS. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan, tugas dan wewenang pengawas TPS adalah: yang pertama, mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. 3. Mengawasi persiapan penghitungan suara. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Kelima, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Serta yang keenam, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun kewajiban pengawas TPS adalah: yang pertama, menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa. Ketiga, menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kelurahan atau Desa. Serta yang terakhir, melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa tenang 24, 25, 26 November 2024. Setelah masa kampanye berakhir, tahapan berikutnya adalah masa tenang pada tanggal 24, 25, 26 November 2024. Di tanggal itu, pengawas TPS perlu melakukan beberapa pengawasan. Pertama, memastikan tidak ada kampanye. Pengawas TPS harus memastikan di masa tenang sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan kampanye. Pengawas TPS juga perlu terjun ke lapangan untuk melihat ada atau tidaknya atribut atau alat peraga kampanye pasangan calon. Jika masih ada, maka perlu untuk ditertibkan. Kedua, patroli mencegah politik uang. Melakukan patroli pengawasan untuk mencegah potensi pelanggaran, terutama praktik politik uang. Ingat, di masa tenang justru menjadi titik rawan adanya praktik politik uang atau serangan fajar. Jika ada dugaan politik uang, maka pengawas TPS segera mengkoordinasikan dengan Panwaslu Kelurahan atau Desa masing-masing. Ketiga, KPPS mendistribusikan surat pemberitahuan kepada pemilih. Pengawas TPS memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Keempat, pengawas TPS memastikan kesiapan logistik pemilihan. Pengawas TPS memastikan bahwa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari atau tanggal pemungutan suara. 5. Pengawas TPS mengawasi pendirian TPS. TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel. Kedua, dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. 3. Tidak dibuat di dalam ruang tempat ibadah. Keempat, dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Kelima, harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Keenam,
mempertimbangkan kemudahan pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih. Dan yang terakhir, TPS juga tidak didirikan di rumah, di tempat tim kampanye, simpatisan, atau tim sukses pasangan calon. Pengawasan pemungutan suara. Kapan pengawas TPS hadir di TPS? Hari H pelaksanaan pemungutan suara adalah pada 27 November 2024. Pengawas TPS hadir di TPS sebelum pemungutan suara dimulai. Pengawas TPS diharapkan hadir di TPS paling lambat jam 6 waktu Indonesia Barat. Pengawas TPS perlu hadir lebih awal untuk memastikan KPPS menaati ketentuan. Pemeriksaan akhir pemungutan suara. Sebelum pemungutan suara, KPPS melakukan pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara. KPPS harus memeriksa TPS dan perlengkapannya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Selain itu, mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menerima surat mandat dari saksi. Ketentuan saksi pasangan calon. Kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara disaksikan oleh saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir, serta dipantau oleh pemantau pemilihan dan dapat diliput oleh pewarta, serta dapat dihadiri oleh masyarakat. Terkait saksi pasangan calon, ada ketentuannya. Yang pertama, dapat menjadi saksi untuk satu dan atau lebih peserta pemilihan untuk jenis yang berbeda. Kedua, harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten atau kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 3. Tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan tertentu. Dan berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu. KPPS harus menempelkan DPT, daftar pemilih pindahan atau DPTB, dan daftar paslon. Sebelum pemungutan suara dimulai, pengawas TPS juga memastikan KPPS mengumumkan dan dengan menempelkan DPT, daftar pemilih pindahan atau DPTB, dan daftar pasangan calon di TPS. KPPS harus menyerahkan salinan DPT dan daftar pemilih pindahan atau DPTB ke saksi dan pengawas TPS. Selain itu, pengawas TPS harus benar-benar memastikan bahwa KPPS juga menyerahkan salinan DPT dan pemilih pindahan atau DPTB kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Jika KPPS tidak melakukan, maka pengawas TPS harus memberikan saran atau meminta salinan DPT dan daftar pemilih pindahan atau DPTB kepada KPPS. Jam berapa pemungutan suara dimulai? Pengawas TPS mengawasi pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 7.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Jika jam 7 belum ada saksi, pemilih, dan pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih, dan pengawas TPS yang hadir paling lama 30 menit. Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan saksi, pemilih, dan pengawas TPS belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Pengawasan rapat pemungutan suara. Setelah persiapan akhir, maka tiba saatnya untuk melaksanakan pemungutan suara. Pengawas TPS mengawasi Ketua KPPS dalam melaksanakan rapat pemungutan suara.
Pengawas TPS memastikan rapat pemungutan suara dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain yang pertama, pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Pengawas TPS memastikan ketua dan anggota KPPS yang melaksanakan tugas dan diambil sumpahnya adalah KPPS yang sah. Sesuai dengan SK pengangkatan, tidak boleh ada perjokian KPPS. Kedua, penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS. Tata cara pemungutan suara. Rapat pemungutan suara ada tata cara dan ketentuannya, tidak boleh dilakukan sembarangan. KPPS melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara dengan cara yang pertama, membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan. 1. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan yang masih dalam keadaan disegel. 2. Memperlihatkan kepada pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Dan KPPS menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilihan. 3. Memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai 1. Jumlah surat suara yang diterima. 2. Tata cara pemberian suara. 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan atau masyarakat atau pemilih. 4. Tata cara pemantauan oleh pemantau pemilihan. 5. Pembagian tugas anggota KPPS. Pemberian suara dilaksanakan untuk memilih 1. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. 2. Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Ketentuan pemilih berhak mencoblos di TPS. Pengawas TPS memastikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih atau mencoblos di TPS adalah mereka yang benar-benar sesuai ketentuan. Jangan sampai ada pemilih yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih menggunakan hak pilih di TPS. Ada banyak kasus terkait dengan pemilih ini yang berujung harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang atau PSU. Maka pengawas TPS dan KPPS harus jeli terkait dengan keberadaan pemilih. Adapun pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi 1. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. 2. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan atau DPTB, yakni pemilih yang dia menggunakan hak pilihnya berpindah lokasi TPS. Dan yang terakhir, pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih pindahan atau DPTB. Pemilih jenis ini adalah dia benar-benar penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi tidak terdaftar di DPT dan DPTB. Pemilih jenis ini sering disebut sebagai daftar pemilih khusus atau DPK atau pemilih tambahan. Sebelum pemilih mencoblos. Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, pengawas TPS memastikan ketua KPPS yang pertama, menandatangani surat suara masing-masing jenis pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada pemilih. Kedua, memanggil pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Di seluruh TPS di Jawa Tengah, KPPS memberikan 2 jenis surat suara yang telah ditandatangani, terdiri dari surat suara gubernur dan wakil gubernur, dan surat suara bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, kecuali pemilih di Jawa Tengah dengan status DPTB yang mereka pindah memilih di antar kabupaten atau kota. Yang terakhir, surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak, serta dalam keadaan terlipat kepada pemilih. Pemilih disabilitas dapat diutamakan. Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas.
ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran, sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Pendamping pemilih disabilitas. Bagaimana jika ada pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya? Pemilih tersebut dapat dibantu oleh satu pendamping yang berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Khusus pemilih disabilitas netra dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Perhatikan pemilih pindah lokasi TPS. Terkait hak pilih, jika ada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan atau DPTB atau pemilih yang pindah memilih di TPS lain, maka perlu diperhatikan. Jika pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi, maka surat suara yang diberikan kepada pemilih tersebut hanya surat suara gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota, maka diberikan surat suara gubernur dan wakil gubernur dan surat suara bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Waktu mencoblos pemilih pindah lokasi TPS. Pengawas TPS memastikan waktu yang digunakan oleh pemilih DPTB. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan atau DPTB atau pemilih pindah memilih dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPTB tersebut hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud, pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan. 1 jam sebelum pemungutan suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke daftar pemilih tambahan atau DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB. Jika ada surat suara rusak. Bagaimana jika pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak dan atau pemilih keliru mencoblos surat suara? Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti. Penggantian itu dicatat dalam berita acara. Penggantian surat suara diambil dari surat suara cadangan dan hanya dapat dilakukan 1 kali. Sudah mencoblos, jari pemilih diberi tinta. Setelah pemilih memastikan surat suara tidak rusak, maka pemilih melakukan pemberian suara. Dalam melakukan pemberian suara, pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan. Setelah itu, pengawas TPS memastikan pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan sebelum keluar TPS. Pemilih dilarang memberi catatan atau pendokumentasian pada surat suara. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan apapun pada surat suara. Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara. Jika terjadi kekurangan surat suara di TPS, pengawas TPS harus mengawasi jika ada peristiwa surat suara kurang. Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 TPS dalam 1 desa, atau sebutan lain kelurahan, maka pemilih yang bersangkutan difasilitasi untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh petugas ketertiban TPS, dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi dan atau pengawas TPS yang hadir. Saat pemberian suara selesai, pada 27 November 2024 pukul 13.00 waktu setempat, pemungutan suara sudah harus diakhiri. Namun, jika masih ada pemilih yang sudah hadir, maka Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih. Yang pertama, sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir. Atau yang kedua, telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara,
Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS. Penghitungan suara. Kapan penghitungan suara dimulai dan diakhiri? Pengawas TPS harus memastikan pelaksanaan penghitungan suara sesuai ketentuan. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Sebelum dimulai mengatur sarana prasarana. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi dan atau pengawas TPS. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara, yakni pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir. Pertama, model C, hasil, strip KWK, strip gubernur. 2. Model C, hasil, strip KWK, strip bupati, atau model C, hasil, strip KWK, strip wali kota. Selain itu, juga diatur dan disiapkan. Pertama, tempat duduk KPPS, saksi, dan pengawas TPS. 2. Alat keperluan administrasi. 3. Formulir penghitungan suara di TPS. 4. Sampul kertas. 5. Kantong plastik. 6. Segel. 7. Kotak suara serta menyiapkan kuncinya. 8. Dan peralatan TPS lainnya. Menghitung jumlah pemilih dan surat suara. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menghitung jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang ada. Berikut penjelasannya. Pertama, jumlah pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir model A Kabupaten Kota Daftar Pemilih yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilihan. 2. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPTB yang tercantum dalam formulir model A Kabupaten Kota Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilihan. 3. Jumlah pemilih yang tercantum dalam formulir model C, daftar hadir pemilih DPK strip KWK yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilihan. 4. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilihan. 5. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis pemilihan. Dan yang keenam, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilihan. Pengawas TPS memastikan penjumlahan surat suara dengan jumlah pemilih dengan berbagai kategorinya harus sama atau klop. Tidak boleh ada penjumlahan yang tidak pas atau tidak sinkron. Pelaksanaan penghitungan suara. Pengawas TPS memastikan bahwa penghitungan dapat dilakukan secara bergantian untuk pasangan calon. Sesuai di PKPU, secara berurutan dapat dimulai dari surat suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Tata cara penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilihan dengan cara: pertama, membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. 2. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS. 3. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya. 4. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdaftar di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C, daftar hadir pemilih DPT KWK, model C daftar hadir pemilih DPTB KWK,
dan model C daftar hadir pemilih DPK KWK. Dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis pemilihan, Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilihan atau masyarakat atau pemilih yang hadir. Dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara belum dilaksanakan, KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. 7. Dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara telah dilaksanakan, KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu dan mencatat ke dalam formulir model C hasil KWK Gubernur, model C hasil KWK Bupati, atau model C hasil KWK Wali Kota sesuai jenis pemilihan dalam bentuk teli. Dalam hal terdapat surat suara yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, Ketua KPPS menandatangani surat suara tersebut disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS dan dicatat dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. 9. Mencatat jumlah pemilih dalam DPT berdasarkan formulir model A Kabupaten Kota, daftar pemilih dengan menggunakan formulir model C hasil KWK Gubernur, model C hasil KWK Bupati, atau model C hasil KWK Wali Kota. 10. Mencatat jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar hadir pemilih DPT KWK, model C daftar hadir pemilih DPTB KWK, dan model C daftar hadir KWK Gubernur, model C hasil KWK Bupati, atau model C hasil KWK Wali Kota. Mencatat jumlah penggunaan surat suara. Pengawas TPS memastikan KPPS mencatat jumlah penggunaan surat suara, meliputi: pertama, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan. Kedua, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Jumlah surat suara tersebut dicatat dengan menggunakan formulir model C hasil KWK Gubernur, model C hasil KWK Bupati, atau model C hasil KWK Wali Kota sesuai dengan jenis pemilihan. Selain itu, mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing pemilihan yang diumumkan dengan menggunakan formulir model C hasil KWK Gubernur, model C hasil KWK Bupati, atau model C hasil KWK Wali Kota sesuai dengan jenis pemilihan. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka. Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan penghitungan suara secara terbuka. Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS. Selanjutnya, Ketua KPPS meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara. Kedua, KPPS menunjukkan surat suara kepada saksi, pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau pemilihan atau masyarakat atau pemilih yang hadir. Dengan ketentuan satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. 3. Menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. Dan 4. Mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon dengan suara yang terdengar jelas. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup. Hasil penghitungan suara ditempel pada papan. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir model C hasil KWK Gubernur, model C hasil KWK Bupati,
atau model C hasil KWK wali kota untuk masing-masing pemilihan yang ditempel pada papan atau tempat tertentu. Standar suara sah. Pengawas TPS harus memastikan KPPS mematuhi standar surat suara yang dinyatakan sah dalam proses penghitungan suara. Jangan sampai ada surat suara yang sebenarnya sah tapi dinyatakan tidak sah atau sebaliknya. Surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dinyatakan sah jika yang pertama, surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS, dan yang kedua, tanda coblos pada nomor urut foto atau nama salah satu pasangan calon. Tanda coblos untuk surat suara sah tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau foto pasangan calon. Nama pasangan calon dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kedua, tanda coblos lebih dari satu kali pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, atau nama pasangan calon dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. 3. Tanda coblos tepat pada garis satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, atau nama pasangan calon dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Atau, dalam hal terdapat tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Standar suara tidak sah. Pada saat penghitungan suara, KPPS, pengawas TPS, saksi pasangan calon dan masyarakat harus mencermati surat suara satu persatu. Ada surat suara sah, tapi juga ada standar surat suara tidak sah. Apa standar surat suara tidak sah? Berikut standarnya. Yang pertama, dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara pasangan calon yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon yang berhalangan, tetap atau yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kedua, dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. 3. Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang disediakan, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Pencatatan hasil perolehan suara. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir. Pertama, model C hasil KWK gubernur dan model C hasil KWK bupati atau model C hasil KWK wali kota. KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir. Model C hasil KWK gubernur dan model C hasil KWK bupati atau model C hasil KWK wali kota. Hasil penghitungan jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan hasil penghitungan. Jika ada kesalahan penulisan. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, maka ketua KPPS melakukan pembetulan. Namun, pembetulan tersebut ada tata caranya. Pembetulan dilakukan dengan cara yang pertama, mencoret angka dan atau kata atau kalimat yang salah dengan 2 garis horizontal. 2. Menuliskan angka dan atau kata atau kalimat hasil pembetulan pada angka dan atau kata atau kalimat yang dicoret. Dan yang terakhir, ketua KPPS serta saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka dan atau kata atau kalimat hasil pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK.
Tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan. Ketua KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS, dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint terhadap 1. Surat suara yang tidak digunakan. 2. Surat suara cadangan yang tidak digunakan. 3. Surat suara yang rusak dan atau 4. Surat suara yang keliru dicoblos. Dalam memberi tanda silang tersebut, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS. Penanda tanganan formulir. Setelah penghitungan suara selesai, Ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir model C hasil KWK Gubernur dan model C hasil KWK Bupati atau model C hasil KWK Wali Kota, serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, maka wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C, kejadian khusus, dan atau keberatan saksi KWK. Formulir yang telah ditandatangani tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan teknologi sistem informasi. KPPS menyampaikan formulir kepada KPU. Selesai penghitungan, dilakukan pendokumentasian. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara selesai, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir, yaitu 1. Model C hasil KWK Gubernur. 2. Model C hasil KWK Bupati atau model C hasil KWK Wali Kota. 3. Model C daftar hadir pemilih DPT KWK. Model C daftar hadir pemilih DPTB KWK. Dan model C daftar hadir pemilih DPK KWK setelah ditandatangani oleh KPPS. Dan atau 4. Salinan model A Kabupaten Kota, daftar pemilih dan model A Kabupaten Kota pemilih pindahan. Dokumentasi dapat berupa foto dan atau video. Pengawas TPS wajib untuk mendokumentasikan formulir-formulir tersebut. Membuat salinan hasil penghitungan suara. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS. A. Mengisi formulir. 1. Model C hasil salinan KWK Gubernur. Dan 2. Model C hasil salinan KWK Bupati atau model C hasil salinan KWK Wali Kota. Pengisian formulir ini sesuai dengan yang sudah ditulis di formulir model C hasil KWK Gubernur dan model C hasil KWK Bupati atau model C hasil KWK Wali Kota. B. Mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Jika terjadi kesalahan tulis pada formulir. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, Ketua KPPS melakukan pembetulan. Namun, pembetulan ada tata caranya. Pembetulan dilakukan dengan cara yang pertama, mencoret angka dan atau kata atau kalimat yang salah dengan 2 garis horizontal. 2. Menuliskan angka dan atau kata atau kalimat hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret. Ketua KPPS serta saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka dan atau kata atau kalimat pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Saksi yang membubuhkan paraf merupakan saksi sesuai dengan jenis pemilihan. Penggandaan salinan hasil penghitungan perolehan suara. KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan KWK Gubernur dan model C hasil salinan KWK Bupati atau model C hasil salinan KWK Wali Kota. Penggandaan dengan menggunakan alat pengganda dokumen,
yang disediakan di TPS, Ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir model C hasil salinan dan hasil penggandaan serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir model C hasil salinan, maka wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Pengawas TPS dan saksi mendapatkan salinan hasil penghitungan suara. Pengawas TPS memastikan KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Dalam hal terdapat saksi tidak hadir pada rapat penghitungan suara, saksi tersebut dapat memperoleh formulir dari PPS dengan menyerahkan surat mandat. Kewajiban KPPS menyampaikan hasil penggandaan salinan hasil penghitungan suara ini sangat penting, sebab formulir salinan tersebut menjadi salah satu dokumen yang dijadikan sebagai referensi untuk rekapitulasi perolehan suara. Untuk itu, KPPS wajib untuk memberikan salinan kepada pengawas TPS dan saksi pasangan calon. Jika tak tersedia alat penggandaan, dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik atau bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan teknologi sistem informasi. Dalam hal KPPS tidak dapat menggandakan formulir disebabkan tidak tersedianya alat pengganda dokumen, dan KPPS tidak dapat menggunakan dokumen elektronik, maka penyediaan alat pengganda dokumen dapat difasilitasi PPS. PPS membawa alat pengganda dokumen dengan berkeliling ke sejumlah TPS sepanjang masih berada dalam wilayah kerja PPS. Pelaksanaan fasilitasi alat pengganda oleh PPS tersebut ditetapkan dengan keputusan KPU. Jenis formulir yang diisi KPPS. Pengisian formulir yang dilakukan KPPS adalah model C hasil KWK Gubernur, model C hasil KWK Bupati, atau model C hasil KWK Wali Kota, model C hasil salinan KWK Gubernur, dan model C hasil salinan KWK Bupati atau model C hasil salinan KWK Wali Kota. Formulir dimasukkan di sampul dan disegel. Pengawas TPS memastikan Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan beberapa berkas atau formulir ke dalam sampul dan disegel. Beberapa formulir tersebut adalah yang pertama, formulir model C hasil KWK Gubernur dan model C hasil KWK Bupati atau model C hasil KWK Wali Kota, masing-masing ke dalam satu sampul kertas dan disegel. 2. Adapun formulir model C hasil salinan KWK Gubernur dan 2. Model C hasil salinan KWK Bupati atau model C hasil salinan KWK Wali Kota dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS juga menyusun dan memasukkan formulir masing-masing ke dalam satu sampul kertas dan disegel, berupa: pertama, formulir model C, kejadian khusus, dan atau keberatan saksi KWK. 2. Model A surat pindah memilih. Formulir model C daftar hadir pemilih DPT KWK. Model C daftar hadir pemilih DPTB KWK. Model C daftar hadir pemilih DPK KWK. Model A Kapko daftar pemilih dan model A Kapko pemilih pindahan. 3. Model C pendamping KWK, model C pemberitahuan KWK dan tanda terima, dan 4. Model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS juga menyusun dan memasukkan surat suara gubernur dan wakil gubernur. Yang pertama, dinyatakan sah. Kedua,
dinyatakan tidak sah. 3. Tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Dan 4. Rusak dan atau keliru dicoblos. Masing-masing dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. KPPS juga memasukkan surat suara bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Yang pertama, dinyatakan sah. Kedua, dinyatakan tidak sah. 3. Tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Dan 4. Rusak dan atau keliru dicoblos. Masing-masing dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. Seluruh sampul kertas dimasukkan ke kotak suara. Setelah berbagai formulir dan berbagai surat suara dimasukkan sampul kertas, maka langkah berikutnya adalah sampul-sampul tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel, dan dipasang gembok atau alat pengaman lainnya. Sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau nama lain. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS. Setelah penghitungan suara di TPS selesai dan semua prosedur sudah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Pengumuman dilakukan agar masyarakat atau publik mengetahui perolehan suara masing-masing pasangan calon, baik gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, atau wali kota wakil wali kota. KPPS wajib menyampaikan hasil salinan ke PPS. KPPS wajib menyampaikan satu rangkap formulir. Pertama, model C, hasil salinan, KWK, Gubernur. 2. Model C, hasil salinan, KWK Bupati, atau model C, hasil salinan, KWK Wali Kota. Masing-masing pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyampaian formulir tersebut juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui alat bantu publikasi. PPS wajib mengumumkan C hasil salinan. PPS wajib mengumumkan formulir C hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. KPPS tak memberikan formulir ke PPS diberi sanksi. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangkap kepada PPS berupa model C, hasil salinan, KWK, Gubernur, dan model C, hasil salinan, KWK, Bupati, atau model C, hasil salinan, KWK, Wali Kota. Sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain formulir C hasil salinan, KPPS dapat menyampaikan formulir model C, daftar hadir pemilih DPT KWK, model C, daftar hadir pemilih DPTB KWK, model C, daftar hadir pemilih DPK KWK, dan model C, kejadian khusus dan atau keberatan KWK dalam bentuk dokumen elektronik. KPPS wajib menyegel dan mengamankan kotak suara. Pengawas TPS memastikan KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS. Kotak suara tersebut meliputi kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan C hasil salinan ke PPS. Pengawas TPS melakukan pengawasan penyerahan kotak suara dan C hasil salinan ke PPS. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir C hasil salinan kepada PPS. Hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Salinan formulir C hasil salinan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh saksi dan atau pengawas TPS. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Dalam hal PPS tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lambat 3 hari setelah hari penghitungan suara. Larangan pemberian formulir. KPPS dilarang memberikan formulir. Pertama, model C, hasil salinan, KWK, Gubernur. Dan 2, model C, hasil salinan, KWK, Bupati, atau model C, hasil salinan, KWK, Wali Kota. Kepada siapapun dan atau pihak manapun, kecuali kepada pihak setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Dalam hal pemilihan dilaksanakan hanya dengan satu pasangan calon, maka KPPS dapat memberikan formulir kepada pemantau pemilihan terdaftar. Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan kotak suara dan atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Keempat, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dan atau yang terakhir, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS. Jika pengawas TPS dan atau Panwaslu kelurahan atau desa menemukan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas, maka harus melakukan pencegahan. Namun, jika peristiwa tersebut sudah terjadi, maka harus segera menyampaikan atau melapor ke Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan penelitian. Penghitungan suara ulang. Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang surat suara di TPS. Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut. Yang pertama, penghitungan suara dilakukan secara tertutup. 2. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapatkan penerangan cahaya. 3. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. 4. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. 5. Saksi, pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. 6. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan. Dan atau yang terakhir, terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Selain jika terjadi hal sebagaimana dimaksud di atas, penghitungan suara di TPS juga dapat diulang jika terjadi hal yang pertama, kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Dan yang kedua, ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Usulan penghitungan suara ulang. Dalam hal terjadi keadaan yang memenuhi pelaksanaan penghitungan suara ulang, maka saksi atau pengawas TPS
dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Demikianlah video pelatihan untuk pengawas TPS pada pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah 2024 di Jawa Tengah. Semoga video ini bermanfaat. Salam awas.